Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada siswa baru jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif tahun ajaran 2021. Selamat bergabung di Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Anustada Dayu. Pertama kali kami mengucapkan selamat atas keberhasilan siswa-siswa semua masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang sebelumnya tingkat SLTP. Mulai kemarin 13 Juli kita sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang tingkat SLTA dengan nuansa baru, dengan iklim baru, proses belajar yang berbeda dengan tingkat SLTP. Di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, pertama kita sampaikan adalah tujuan Anda masuk ke jurusan ini, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini. Alumni atau lulusan setelah Anda melalui proses pendidikan selama 3 tahun di SMK Dayu, khususnya jurusan TKR Otomotif, ada 4 hal yang harus Anda canangkan atau dalam mindset Anda mengapa mengambil jurusan ini, ya. Yang pertama, tujuan utama lulusan TKR yang pertama adalah menjadi mekanik handal di bengkel, ya. Banyak sekali alumni kita yang sudah bekerja sesuai dengan jurusannya di bengkel-bengkel, baik bengkel resmi maupun bengkel biasa, yang di sana alumni dari SMK Dayu sudah banyak sekali bekerja di sana. Bengkel resmi misalnya di Toyota, di Daihatsu, di Hino ada, di General Motor, kemudian di perusahaan-perusahaan besar misalnya PT Hiba Utama, PT Bluebird, dan perusahaan-perusahaan besar yang di luar itu, ya. Itu tujuan pertama. Jadi Anda bisa menjadi mekanik handal di bengkel-bengkel yang membutuhkan jasa Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Yang kedua, berwirausaha sesuai jurusan. Ini penekanan yang sekarang ditekankan mulai kurikulum 13 adalah berwirausaha ini. Jadi bagaimana Anda bisa membuka peluang berwirausaha, ya. Terlebih lagi kalau Anda bisa merekrut atau memberi peluang kerja kepada orang-orang di sekitar Anda, itu akan lebih sangat bagus sekali lagi, ya. Jadi ini penekanan yang kalau dulu menyiapkan tenaga handal mekanik di sesuai jurusan, ya. Yang kedua, penekanan di kurikulum 13 revisi ini adalah berwirausaha. Ini penekanan yang sangat ditekankan sehingga harapannya Anda tidak hanya mencari lapangan kerja, tapi bagaimana Anda bisa membuat lapangan kerja sendiri, dan bahkan kalau bisa membuat lapangan kerja untuk orang lain. Ini penekanan yang sangat ditekankan sekarang, sehingga di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif selain mempelajari hal-hal khususnya bagaimana Anda menjadi seorang mekanik, sekarang ditambahi bagaimana mindset Anda berwirausaha, termasuk materi-materi pendukungnya. Di sana ada dibekali tambahan sekarang sedikit dasar pengelasan, kemudian teknik pengecatan. Itu sebagai modal, dalam artian Anda kalau berwirausaha bisa lebih siap lagi untuk membuka bengkel atau usaha Anda sendiri, ya. Yang ketiga, melanjutkan studi sesuai ke jenjang selanjutnya. Jadi selain 2 hal yang tersebut di atas, Anda juga diberi kesempatan, misalnya ada yang pengen melanjutkan studi, diberi kesempatan sesuai dengan jurusannya, ya. Pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik otomotif, terutama itu, ya. Di berbagai perguruan tinggi sesuai dengan keinginan Anda, ya. Banyak alumni kita juga yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya sesuai dengan jurusannya, ya. Kemudian yang keempat, lain-lain itu maksudnya di luar yang ketiga ini, ya. Misalnya Anda menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pegawai negeri, dan di luar itu. Jadi misalnya
menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan, atau mungkin sesuai dengan kemampuan di luar otomotif. Jadi misalnya mendirikan usaha tetapi tidak sesuai dengan jurusan bengkel. Nah, ini bisa. Tapi harapan kita adalah dua hal, yang nomor satu, nomor dua itu adalah tujuan utama yang paling penekanannya ya. Jadi harapan kita adalah pertama, Anda bisa menjadi mekanik handal, dan terlebih lagi yang poin kedua itu yang sangat dibutuhkan, yaitu berwirausaha ya. Nah, itu tujuan utama, ada 4 itu. Jadi silakan nanti mulai sekarang mindset Anda mulai tekankan. Anda masuk ke jurusan otomotif SMK Sedayu ini mau kemana ya. Sehingga tidak ada lagi keraguan ketika Anda belajar nanti. Selanjutnya masuk ke berikutnya adalah struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum di SMK 1 Sedayu, khususnya jurusan TKR otomotif ya, kita bagi menjadi 3 poin ya. Yang A, muatan nasional, B, kemudian muatan peminat kejuruan, dan paket keahlian ya. Untuk muatan nasional itu ada 6 mata pelajaran yang Anda akan pelajari di sini, yaitu pendidikan agama dan budi kepekerti. Kemudian kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ketiga, bahasa Indonesia. 4, matematika. 5, sejarah Indonesia. Dan keenam adalah bahasa Inggris. Ya. Itu muatan nasional yang harus Anda pelajari selama 3 tahun belajar di sini ya. Kemudian ada muatan kewilayahan ya. Muatan kewilayahan ini ada 3 yang Anda pelajari. Yang pertama adalah seni budaya. Khusus seni budaya nanti Anda pelajari Anda di kelas 10, di kelas 11 dan 12 tidak ada. Kemudian kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Untuk menjaga stamina kesehatan Anda harus berolahraga secara rutin di sekolah dan di luar sekolah. Di sekolah ada jadwal sendiri, yaitu di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian ketiga adalah bahasa Jawa ya. Sebagai kita secara regional di Pulau Jawa dan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, Anda harus bisa berbahasa Jawa ya, sehingga tidak meninggalkan adat budaya yang kita miliki ya. Kemudian selanjutnya adalah muatan peminatan kejuruan ya. Muatan peminatan kejuruan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kelompok 1 C1 adalah dasar bidang keahlian. Itu yang Anda pelajari di kelas 10, meliputi simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang kedua adalah fisika. Yang ketiga adalah kimia. Itu kelompok yang di dasar bidang keahlian atau C1 ya. Kelompok berikutnya adalah C2, adalah dasar program keahlian. Dasar program keahlian ini kaitannya dengan peminatan kita di jurusan otomotif. Yang pertama adalah gambar teknik otomotif ya. Yang kedua adalah teknologi dasar otomotif. Yang ketiga adalah pekerjaan dasar otomotif. 3 hal dasar ini untuk sebagai basic atau dasar kita mempelajari materi-materi di dunia otomotif ya. Gambar teknik, bagaimana kita menggambar sesuai aturan dengan standar nasional dan internasional, bagaimana kita menggambar dan memahami gambar ya. Karena nanti kita akan dihadapkan oleh gambar-gambar yang berstandar nasional maupun internasional. Misalnya wiring diagram, bagaimana kita mempelajari wiring diagram sebuah kendaraan. Kalau kita gambar tekniknya tidak jelas, maka kita akan kesulitan nanti membaca wiring diagram nih. Yang kedua adalah teknologi dasar otomotif. Teknologi dasar otomotif ini akan pelajari bagaimana dasar-dasar sebuah kendaraan itu ya. Mulai dari prinsip kerja mesin 2 tak, mesin 4 tak ya. Komponen-komponen mesin ya. Akan kita pelajari dari teknologi dasar otomotif ini. Yang ketiga adalah pekerjaan dasar otomotif. Di sini Anda akan mempelajari tentang peralatan-peralatan dan pendukungnya untuk pelaksanaan praktek atau kegiatan belajar mengajar selama Anda belajar
di jurusan otomotif. Bagaimana Anda menggunakan obeng, bagaimana Anda menggunakan kunci-kunci, ya. Ada kunci pas, kunci ring, kunci momen. Kemudian juga bagaimana menggunakan dongkrak. Anda bagaimana menggunakan sebuah multitester. Itu adalah mata pelajaran di pekerjaan dasar otomotif. Sehingga kalau di C1 dan C2 ini sudah Anda kuasai dengan kuat, sehingga nanti pada waktu proses praktek Anda tidak akan mengalami lagi kesulitan bagaimana cara mengukur suatu komponen ini masih bagus atau tidak. Itu dasarnya dari sini. Sehingga kalau di sini Anda harus betul-betul menguasai ini materi C1 dan C2 ini. Sehingga harapannya nanti di kelas 10 dasar-dasar ini harus betul-betul Anda kuasai, sehingga nanti di step atau langkah berikutnya Anda tidak lagi mengalami kesulitan. Kemudian paket inti kita berikutnya adalah C3 atau paket keahlian. Paket keahlian ini ada 4, ya. Pemeliharaan mesin kendaraan ringan, kemudian berikutnya pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Yang ketiga adalah pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Yang keempat adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi nanti di kelas 11 dan 12 poin pokoknya untuk paket keahlian itu, ya. Dan ini jumlah jamnya cukup tinggi sehingga nanti Anda di sini bisa betul-betul kemampuan Anda diasah di sini, ya. Pemeliharaan mesin kendaraan ringan, bagaimana Anda menservis atau memelihara sebuah unit engine, ya. Dari engine konvensional sampai yang teknologi terbarukan, ya, sampai jenis-jenis injeksi itu di sini. Kemudian yang kedua pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Ini bagaimana kita mempelajari sistem rangkaian powertrain atau sistem pemindah tenaga dari kendaraan itu sendiri, dari unit clutch, kopling, propeller, gardan, rem, transmisi, kemudi dan sebagainya. Itu adalah di pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, ya. Nah, materi di sini adalah materi-materi kaitannya pendukung pada sebuah kendaraan. Bagaimana electric wiring diagram yang kita sampaikan tadi, Anda akan pelajari bagaimana sistem starter bekerja, bagaimana sistem pengisian bekerja, bagaimana sistem power window, kemudian aksesoris, semuanya kita pelajari pada kelistrikan kendaraan ringan ini. Nah, poin keempat adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Ini penekanan yang kita sampaikan di awal tadi. Ini mapel baru memang, tapi harapannya dari sini nanti akan muncul wirausahaan baru, ya. Jadi Anda bisa membuat lapangan kerja sendiri, tidak harus bekerja di bengkel, tidak harus bekerja di pabrik, tapi Anda bisa menciptakan lapangan kerja Anda sendiri. Terlebih lagi kalau Anda bisa membuat lapangan kerja bagi orang lain, ini sangat bagus sekali, ya. Nah, ini materi struktur kurikulum yang ada di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, ya. Sehingga nanti selama Anda 3 tahun ini bisa Anda pelajari dari 4 poin tadi, ya, muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian dasar bidang keahlian dan paket keahlian. Selanjutnya kita bergeser ke staf pengajar yang ada di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, ya. Yang pertama di sana ada Pak Dr. Andes Andi Primeri Ananto MPD, ya. Nanti akan Anda ketemu pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga, khususnya kelas 12. Kemudian berikutnya ada Dr. Andes Buntarto MPD. Ini nanti Anda akan ketemu pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan kelas 11. Ya. Selanjutnya ada beliau Bapak Dr. Andes Andi Aryono. Ya. Ini akan nanti Anda ketemu pada mapel pemeliharaan mesin kendaraan ringan di kelas 11. Ya. Selanjutnya ada Bapak Dr. Andes Sri Irianto Purnomo Putro. Ya. Ini juga nanti Anda akan mengampu pada mapel pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 12. Ya. Selanjutnya ada Bapak Dr. Andes Suprapto, ini pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Ya. Kemudian ada Bapak Bambang Heru Cokro SPD, ini di pekerjaan dasar otomotif. Ya.
Kemudian ada Bapak Arifin Hafid SPD, ini pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Kemudian saya sendiri Suharno SPD, nanti ketemu di Mapel Produk Kreatif Kewirausahaan. Ya. Kemudian ada Bapak Arif Wibawa SPD, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Kemudian ada Bapak Lundiawan SPD, ini ada di Teknologi Dasar Otomotif dan Produk Kreatif Kewirausahaan kelas 11. Kemudian kita juga ketemu dengan beliau Bapak Dr. Andus Haji Suyud MPD untuk Mapel Produk Kreatif Kewirausahaan. Itu adalah guru-guru yang akan mengampu Anda selama 3 tahun di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Satu lagi ada Bapak Nur Yanto, ini yang akan sebagai toolman yang akan melayani Anda, kebutuhan Anda selama praktek ya. Jadi kalau nanti Anda meminjam peralatan praktek kepada Bapak Nuryanto ini ya. Oke, selanjutnya di jurusan PKR Otomotif kita juga mengenal yang namanya praktek kerja lapangan atau PKL atau praktek industri, dan ini dilaksanakan selama 6 bulan dan dibagi menjadi 2 periode ya. Periode pertama dilakukan di kelas 11, yaitu periode pada bulan Januari sampai Maret sekitar 560 jam. Kemudian periode kedua dilaksanakan pada bulan Juli-September, ini dilaksanakan setelah Anda naik kelas 12 ya. Dengan total kurang lebih 1.100 jam Anda akan di lapangan, dalam artian di bengkel sesungguhnya, sehingga nanti ilmu-ilmu yang Anda pelajari di sekolah itu Anda bisa cross check atau kita sesuaikan dengan apa yang ada di lapangan ya. Jadi nanti kalau di bengkel sesungguhnya sudah terjadi perkembangan teknologi yang lebih tinggi, akan kita langsung bisa mengadop atau mengambil materi-materi yang ada di bengkel atau di lapangan tersebut ya. Selanjutnya program yang ada di jurusan TKR Otomotif adalah kunjungan industri ya. Kunjungan industri ini dilaksanakan pada saat Anda kelas 11 dengan waktu menyesuaikan dari industri. Jadi misalnya karena industri yang ada khususnya di Jabodetabek atau Jawa Timur itu terbatas, sehingga mereka juga banyak kunjungan, sehingga kita menjadwalkan diri ke industri tersebut kapan bisa kita kunjungi. Tujuan utama dari kunjungan industri adalah kita melihat perkembangan teknologi yang ada di industri sesungguhnya, bagaimana perakitan kendaraan, bagaimana teknologi yang sekarang sudah berkembang di luar sana, sehingga kita bisa melihat dunia kerja sesungguhnya di dunia kerja di dunia industri ya. Ini kunjungan industri. Kita akan bisa melihat bagaimana proses pembuatan engine, bagaimana perakitan sebuah kendaraan, pengecatan, pengelasan. Nah, itu yang kaitannya dengan kunjungan industri ya. Selanjutnya kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan di jurusan TKR Otomotif itu ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah teori, yang kedua praktek ya. Jadi kalau di SLTP mungkin frekuensinya praktek kecil, sekarang di SMK mindset Anda perlu sedikit berubah, bahwa di sana lebih banyak prakteknya dibanding teori, dengan proporsi sekitar 40/60, proporsi 40 teori, 60 untuk prakteknya. Dengan harapan kemampuan atau skill Anda, psikomotorik Anda akan terlatih dari praktek ini, sehingga tujuan utama tadi kita bisa mencetak tenaga-tenaga mekanik yang handal, kemudian Anda siap berwirausaha, kita dapatkan dari sini, dari pembelajaran praktek ini. Setiap KD atau kompetensi dasar, nanti baik teori maupun praktek, nanti akan ada evaluasi ya. Ini untuk menentukan Anda sudah KKM itu kriteria ketuntasan mengajar ya. Jadi kalau Anda minimal nilai 70 baru dikatakan tuntas atau KKM. Kalau kurang dari itu berarti prosedurnya Anda harus remedi untuk sampai bisa lolos, baik teori maupun praktek.
Jadi nanti kalau Anda teorinya belum lulus, Anda harus mengulang remedi. Prakteknya juga demikian. Ketika Anda praktek belum bisa, berarti Anda harus mengulang lagi sampai bisa. Nah, untuk proses di tahun ajaran 2020-2021 ini, mungkin di awal-awal bulan ini, Juli sampai nanti, kita belum tahu, sesuai dengan peraturan gubernur, kita akan masih mengadakan proses pembelajaran sistem jarak jauh atau daring, ya. Tapi insya Allah nanti tetap akan kita sampaikan materi-materi praktek yang belum Anda dapatkan. Nanti jika sudah memungkinkan nanti kan kita praktekkan, ya. Sehingga dari kemampuan praktek atau psikomotorik Anda tetap mendapatkan, ya. Selanjutnya tentang uji kompetensi atau UKK, uji kompetensi keahlian. Jadi di pembelajaran di sekolah menengah kejuruan, nanti di akhir kelas 12 itu ada namanya uji kompetensi keahlian. Ini untuk menguji kemampuan Anda, baik secara pengetahuan, kognitif maupun secara keterampilan atau psikomotorik, ya. Pengujinya kita ambil dari dunia industri atau dunia usaha pasangan dari SMK Sedayu yang sudah terstandar nasional. Kemudian sistemnya adalah ujian Anda sendiri-sendiri, ya. Jadi nanti ada uji teori dan uji praktek. Nah, ini juga kalau nanti Anda belum lulus, Anda harus melalui proses sebelumnya. Anda harus remedi untuk sampai Anda dinyatakan kompeten atau lulus, ya. Kemudian ada juga satu lagi tentang namanya uji lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Di tahun 2020 ini insya Allah SMK Sedayu termasuk jurusan TKR Otomotif kita sedang menyusun sebuah LSP berstandar nasional, dalam artian Anda bisa ujian di sini dan diakui secara nasional. Jadi Anda nggak perlu ujian di luar, Anda sudah ujian di sekolah tapi bisa diakui berstandar nasional oleh dunia usaha atau dunia industri. Ini uji LSP, diuji oleh orang-orang yang sudah mempunyai sertifikat terstandar nasional, sehingga ujiannya juga berstandar nasional, termasuk kondisi dan situasi yang ada di sana juga seperti itu, ya. Kemudian berikutnya kita sampaikan tentang fasilitas bengkel. Bengkel otomotif SMK Sedayu mempunyai fasilitas atau sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pendidikan nasional untuk menunjang praktek-praktek yang terdapat pada struktur kurikulum yang tersebut tadi, ya. Mulai dari teknik dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif, perawatan mesin, perawatan kelistrikan, perawatan sasis, dan kewirausahaan. Dan kita berusaha setiap waktu atau setiap saat untuk mengupdate atau memperbarui fasilitas yang ada di bengkel, supaya kita tidak ketinggalan teknologi. Karena apa? Perkembangan yang ada di dunia luar, dunia industri itu perkembangannya teknologi cukup pesat, sehingga kalau kita tiap tahun tidak mengupdate atau memperbarui fasilitas kita akan ketinggalan. Sehingga insya Allah kita juga bekerjasama dengan sekolah selalu berusaha mengupdate fasilitas-fasilitas yang terbaru yang ada di sekolah kita. Harapannya Anda nanti siap dalam artian untuk terjun ke dunia industri, tidak canggung terhadap teknologi yang berkembang saat ini. Kemudian aturan-aturan yang harus ditaati selama Anda berada di bengkel. Jadi nanti silahkan selama Anda melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ada aturan-aturan yang harus Anda tekankan Anda harus taati, ya. Ada berapa yang perlu kita sampaikan. Pertama, mengutamakan keselamatan kerja, ya. Karena Anda ini kan wawasan kerja, sehingga keselamatan kerja ini sangat kita tekankan sekali, ya. Rambut tidak boleh gondrong, pakai pakaian kerja, harus bersepatu, ya. Mentaati peraturan dalam artian alat apa yang kita gunakan harus sesuai dengan SOP-nya, ya. Kemudian sesuai dengan peraturan. Jadi misalnya kita pinjam alat, prosedurnya gimana, mengembalikan alat bagaimana, itu adalah
sesuai dengan peraturan yang ada di bengkel ya. Kemudian berikutnya tentang denah bengkel ya. Denah bengkel kita lihat sesuai dengan plot yang ada di sana. Kita pisahkan antara ruang mesin, praktek listrik, praktek sasis, kemudian ada TDO, kemudian ada untuk praktek dasar pengelasan. Ini untuk membekali Anda kaitannya dengan kewirausahaan, sehingga nanti Anda siap ketika Anda harus mendirikan bengkel sendiri, berwirausaha sendiri. Nah, itu secara umum yang perlu kita sampaikan di materi MPLS tahun ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberi wacana dalam artian Anda sebagai siswa baru di jurusan otomotif SMK Sedayu. Selamat bergabung, semoga sukses. Anda harus mantap ketika masuk ke jurusan Anda ya. Jadi ibarat Anda itu sekarang kalau naik kereta, Anda sudah masuk ke gerbong sekarang ini, dan Anda akan menuju suatu tujuan kita ya tadi di 4 awal tadi ya, bisa menjadi mekanik handal, bisa berwirausaha, bisa melanjutkan usaha, dan lain-lain. Ada 4 poin tadi, sehingga ketika Anda sudah masuk gerbong kereta ini, Anda harus yakin tujuan Anda kemana. Mindset kita mulai kita tata bahwa kita akan, saya mau ke sana tujuannya berwirausaha. Saya pengen menjadi mekanik handal, saya pengen bekerja di perusahaan bengkel terkenal itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kita sampaikan, sehingga pada awal-awal ini mindset kita sudah kita set supaya betul-betul kita mantap, yakin kita masuk jurusan otomotif. Saya seperti tadi, sehingga betul-betul harapannya kita studinya lancar sesuai aturan, dan Anda lulus dengan menggembirakan. Dalam artian lulus menggembirakan, Anda tercapai apa yang Anda pengen sampaikan, menjadi cita-cita Anda ya. Jadi tidak istilahnya kalau orang Jawa itu ragu-ragu atau mangu-mangu. Jadi ketika kita sudah yakin masuk ke sana, maka kita yakin proses kegiatan belajar mengajar nanti lancar, dan insya Allah nanti tujuan Anda akan tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi MPLS kali ini. Semoga kita dapat mengambil materi yang kita sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.